Selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma, dan seluruh saudaraku yang baik. Kita bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Dia yang memberi istirahat dan tidur semalam, dan hari baru telah disediakan bagi kita. Sungguh Dia senantiasa maha baik kepada Anda, saya, dan setiap orang yang beriman kepadanya. Firman Tuhan untuk direnungkan diambil dari 1 Samuel 2 ayat 22. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Saudaraku, masa tua adalah anugerah Tuhan. Sebab Tuhan memberi kesempatan untuk melihat dan mengecap berbagai ragam peristiwa dalam hidup. Orang yang diberi usia panjang bisa melihat dan menikmati banyak hal. Seseorang bisa melihat kehidupan dari sudut perkembangan transportasi misalnya. Mereka bisa cerita tentang zaman kendaraan masih oplet hingga busway saat ini. Sungguh kaya pengalaman menjadi orang yang diberi usia tua. Apalagi ditambah punya kesempatan mengunjungi tempat-tempat indah di dalam negeri atau negara lain. Wah, makin berkesan diberi Tuhan usia yang tua. Tidak heran, banyak orang berdoa agar diberi panjang umur, agar banyak hal atau peristiwa dapat dilihat dan dialami. Selain itu, usia panjang sebagai pemberian Tuhan yang indah bagi kita. Karena bisa mengikuti perjalanan karir, pertemanan, atau perkawinan kita. Dalam perkawinan bisa merasakan saat masih berdua, lalu hadir anggota keluarga yang lain, hingga bisa menikmati indahnya dan manisnya kedatangan cucu. Bagaimanapun, pesona bisa berusia tua, mendorong seseorang bersyukur atas pemberian Tuhan itu. Jadi kakek, nenek, opung, opa, oma, wow, sungguh bahagia dan bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi, dengan kesempatan memasuki masa tua, maka tersimpanlah dalam memori kita berupa pengalaman, peristiwa, dan aneka pernak-pernik kehidupan yang mewarnai hidup kita. Tidak heran ada yang menyebut usia tua itu usin, usia indah. Ya, memang betul indah. Saudaraku, sayang sekali Imam Eli mengalami masa tua yang berbeda. Bukannya mengecap keindahan dan pesona masa tua, malah sebaliknya. Ia menjalani masa tua dengan kepedihan. Siapa yang tidak sedih? Masa tua harus melihat fakta bahwa anak-anaknya tukang buat ulah. Perilaku anak-anaknya mencoreng muka orang tuanya sendiri. Hofni dan Pinehas bukannya menjadikan orang tuanya di usia tuanya bangga dan bahagia, melainkan mereka malah membebani orang tuanya dengan pergumulan berat.
kedua anak Imam Eli itu mencemari persembahan kepada Allah dan mengubar kehidupan seksual yang tidak senonoh. Perbuatan mereka tidak tahu malu. Sedangkan Imam Eli tentu terpukul, sedih dan merasa gagal. Itulah yang dipetik Imam Eli pada usia tuanya. Saudaraku, dosa-dosa Hofni dan Fineas sudah melampaui batas. Memang sebagai anak seorang pemimpin agama tidak ada seorang pun yang berani menegur. Orang-orang bisa saja sudah jengkel dan muak dengan perbuatan keterlaluan dua anak imam besar itu. Tapi semua bungkam. Dan sikap diam orang-orang Israel malah membuat mereka makin merajalela berbuat kurang ajar. Mereka melihat jabatan orang tua untuk melindungi kebobrokan perilakunya. Mereka betul-betul tidak tersentuh hukum. Dan memang betul, siapa yang berani menjatuhkan sanksi atas mereka? Jangankan menjatuhkan sanksi, menegur pun mereka merasa enggan. Sedangkan nasihat Imam Eli sendiri saja tidak digubris. Mereka mengabaikan pesan yang berguna untuk membaharui dirinya. Saudaraku, Hofni dan Fineas merusak masa tua orang tuanya. Mereka tidak peka atas hati Imam Eli yang gundah oleh sebab perbuatan mereka. Dan yang mereka lupa adalah kalau manusia diam, Tuhan tidak diam. Tuhan tidak mentolerir perbuatan yang mencemari kehidupan pribadi dan dampaknya kepada umat Tuhan. Saudaraku, kita tahu ujung episode nasib anak-anak Imam Eli. Mereka tewas mengenaskan. Sungguh masa tua bagi Imam Eli, hamba Tuhan itu, menjadi masa muram. Momen yang menyedihkan. Hilangnya kebanggaan dan kebahagiaan. Di sini kita belajar bahwa masa tua kita sangat ditentukan oleh anggota keluarga kita sendiri. Dalam hal Imam Eli, oleh anak-anaknya. Karena itu, betapa pentingnya pendidikan budi pekerti dan takut akan Tuhan ditanamkan dengan baik oleh orang tua kepada anak atau cucunya. Pendidikan karakter itu akan menentukan apa yang akan kita tuai nanti. Kita perlu lembut tapi tegas mendidik anak atau cucu. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Jangan melakukan pembiaran jika mereka melakukan kesalahan. Memanjakan yang berlebihan sama dengan menuntun orang tua sendiri kelak menuai situasi sulit. Kita pun, saudaraku, patut mendampingi dan membimbing anak-anak dengan bijaksana. Dengan diam dan memanjakan secara keliru. Sekali lagi itu sama dengan kita sedang menabur kekeliruan dan kelak menuai penyesalan. Ya, penyesalan disertai kepedihan. Buat kita sebagai anak, mari tatalah perilaku dan perbuatan agar mencerminkan niat dan kehendak
sehingga membuat orang tua bangga dan bahagia di masa tuanya. Orang tua meski tidak kita taburi harta yang bergelimang, mereka akan senang jika perilaku anaknya baik, takut akan Tuhan, dan penuh perhatian. Mari kita berdoa. Tuhan, karuniakan kami agar tahu dan memahami mana tindakan yang salah dan benar. Bentuklah kami menjadi pribadi yang takut kepadamu dan penuh hormat atas orang tua kami, sehingga mereka tidak menuai kepedihan pada masa tua mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Selamat pagi, masih bersama Pendeta Supriyatno. Selamat memasuki hari baru. Tuhan memberkati.